Karena udah jam 7:40, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar Practical Flexbox bersama dengan EdsyTech. Jadi mau ngucapin terima kasih dulu sama teman-teman yang ada di sini yang udah meluangkan waktunya nih Sabtu malam Minggu gitu ya, menyediakan waktu untuk belajar gitu bersama kita. Jadi webinar ini sekedar informasi gitu ya teman-teman. Jadi webinar ini tuh diadakan oleh EdsyTech. Jadi EdsyTech itu semacam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang web development. Nah, oleh karena itu kita mau undang dulu nih CEO dari EdsyTech, yaitu Zafran. Zafran mungkin bisa waktu dan tempat dipersilahkan, Zafran. Halo, halo. Halo, thank you waktunya. Suara aku clear ya? Clear, clear. Oke, mantap. Kita malam-malam gini ada berapa nih partisipan? 70 orang, sekitar 70 orang malam minggu belajar, pengen belajar Flexbox bareng-bareng. Keren banget sih. Apalagi rata-rata itu kalau lihat dari data registrannya masih anak muda ya. Mantap, mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalkan, aku Zafran, founder dan currently CEO dari EdsyTech. EdsyTech itu adalah suatu software agensi yang secara umum memang software agensi itu melayani jasa pembuatan perangkat lunak ya, maupun itu dari website atau aplikasi atau semacamnya. Cuman kalau kita di luar pembuatan perangkat lunaknya, kita lebih fokus kepada pemecahan masalah yang bisa di-provide sama perangkat lunak tersebut. Jadi memang perangkat lunak software itu menjadi suatu alat untuk memecahkan masalah, tapi yang kita fokuskan biasanya pada proyek-proyek kita itu bagaimana perangkat lunak tersebut bisa tepat sasaran, bisa memecahkan masalah dari yang ada di real world-nya kayak gitu. Nah, tadi udah kenalan ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada semua partisipan yang kalau dilihat dari responnya kemarin sangat antusias untuk mengikuti webinar ini. Aku juga pengen berterima kasih kepada tim internal ESI yang sudah menyukseskan, lalu juga kepada GDSC ITS sebagai media partner, juga kepada teman-teman peserta yang sudah ikut ramein dan nyusahin acara ini. Webinar ini adalah webinar pertama yang diselenggarakan oleh EDSI. Kenapa sih kita adain webinar ini? Karena biasanya itu memang dari tim internal kita, tim developer itu ada sharing session. Terus kita mikir kayak, mungkin bagus kali ya kalau kita coba untuk share juga kepada teman-teman di luar, gitu. Cuman di lingkup tim kita aja. Jadi kita pengen adain webinar ini akhirnya. Nah terus webinar ini juga insya Allah akan berkelanjutan. Jadi ibaratnya ya kayak series webinar gitu lah ya. Jadi mungkin nanti ke depannya akan ada webinar-webinar lanjutan yang topiknya mungkin bermacam-macam. Kalau sekarang itu seputar front end, mungkin nanti ke depannya bisa dari back end atau infrastruktur atau dari algoritma atau data dan sebagainya. Speaker malam ini ada Clarence. Yang Clarence ini pengalamannya bisa dibilang mantap lah. Nanti mungkin detailnya bakal diceritain lagi sama Clarence. Jadi buat teman-teman, harapannya malam ini bisa enjoy, bisa nikmatin belajar dan diskusi bareng Clarence. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyain, monggo aja ditanya ke Clarence. Mungkin itu dari aku. Thank you buat semuanya. Kembali ke JJMC. Oke, sip, mantap. Ya, gitu teman-teman. Jadi sekilas penjelasan tentang Etsy. Nah, oh ya, sebelum lanjut nih, mungkin aku mau ngajakin teman-teman buat on cam ya, biar di sini mungkin kayak yang belum pernah kenal atau misalnya baru pernah. Kita kan juga pertama kali gitu ya, biar kita juga bisa tahu nih siapa aja nih yang datang gitu kan, biar bisa lebih deket lagi. Boleh nih teman-teman yang bisa on cam juga nih. Nah, mantap nih udah lumayan banyak. Oke, sip. Mungkin
lanjut aja, langsung aja. Oh ya, sebelum lanjut mungkin juga nanti kalau mungkin teman-teman ada yang mau tanya di tengah-tengah materi, teman-teman langsung aja tanya di link Slido. Mungkin teman-teman Edzi bisa dikirim link Slido-nya. Jadi teman-teman bisa tanya di situ, nanti pertanyaannya bakalan dijawab di sesi Q&A session gitu setelah materi. Oke, langsung aja mungkin kepada C sebagai speaker kita pada hari ini, dipersilakan. Oke, sip. Oke, bentar ya, kita share screen dulu. Oke, wait. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama gue Clarence, biasa dipanggil C. Di sini terima kasih banget sebelumnya buat yang teman-teman yang udah hadir, yang udah on cam juga terima kasih banget. Soalnya biasa gue kalau lagi kayak maparin materi, kalau misalnya on cam gue sering liatin lu pada ngangguk-ngangguk apa bingung gitu. Jadi kalau misalnya bingung bisa gue ulang lagi kayak gitu. Jadi thank you banget. Nah sekarang kita langsung masuk aja nih. Pertama kenalan dulu deh. Oke, kenalan dulu. Nama gue Clarence tadi udah sih sebenarnya. Terus ada beberapa pengalaman. Sebenarnya gue masih belum terlalu banyak sih pengalamannya dari belum yang di perusahaan-perusahaan gede banget, lebih ke di startup-startup biasa, sama terakhir di Circle paling. Nah terus kalau untuk sosial media, mungkin kalau misalnya yang paling aktif itu gue di Twitter, jadi sering nge-tweet buat yang kayak simple-simple gitulah, sama di GitHub-nya juga. Oke, jadi materi Flexbox ini sebenarnya itu sebuah realisasi dari blog gue. Jadi gue sempat nulis blog di Devto sama di website gue, dan kebetulan rame yang ini lumayan rame. Jadi di sini gue pengen cobain gitu bikin live versionnya, karena kalau misalnya live version lebih cepat aja gitu kan buat penjelasannya gitu. Wait, gue pasang timer. Oke. Nah, di sini ada kata-kata yang namanya mental model. Sebenarnya mental model apa sih? Mental model itu definisinya itu kayak ketika lu belajar sesuatu, biasanya di otak lu tuh lu ngebuat sebuah mental model yang bakal lu visit lagi gitu. Jadi biasanya lu ngecek lagi kayak, oh begini masuk gak sih sama mental model gue? Jadi kayak lu bakal nyocokin mental model itu sama materinya gitu. Jadi sebagai pedoman gitu, sebagai pedoman awal. Nah, mental model ini kenapa penting? Karena kalau misalnya kalian salah megang mental model, itu bisa jadi interpretasinya juga salah gitu. Nah, mental model ini juga membantu kalau misalnya kalian lagi belajar, itu kalian jadi lebih cepat hafalnya gitu. Jadi soalnya kalian punya pedoman gitu. Oh, kalau misalnya Flexbox mental model ini. Terus kalian cocokin sama mental model ini benar apa kagak. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan gitu di kolom yang kemarin di form. Pertanyaannya itu, ngapain kita harus belajar Flexbox kalau misalnya udah ada kayak framework seperti ini, seperti Chakra, terus ada Bootstrap, terus ini ada material UI kayak gitu. Ini kan semuanya udah jadi, udah tinggal dipakai, udah enak gitu lah kurang lebih kan. Nah, sebenarnya secara dasar ketiga ini dan yang lain-lainnya itu kan dibikinnya pakai CSS juga kan. Jadi kembali lagi kita harus belajar secara dasarnya gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu dasarnya, ketika bootstrap ini error, misal ada yang ngaco gitu, kita nggak bisa benerin tuh, bingung cara benerinnya gimana. Karena biasanya framework ini tuh CSS-nya udah rada aneh-aneh gitu. Udah soalnya dia ngebikin sebisa mungkin serius sebelum mungkin kan. Nah, kadang-kadang untuk di risetnya itu susah. Apalagi kalau misalnya Cakra gini, kemungkinan kan nggak mungkin akses gitu kan. Nah, makanya dari sini kita harus tahu bener banget sih, gimana sih fundamental dari Flexbox-nya itu sendiri. Jadi ketika kalian ada yang bingung, itu ngedebugnya cepet gitu, gampang. Oke. Nah, ini sejarah singkat dari layouting. Dulu awal-awal itu layouting tuh pakainya table. Mungkin gue waktu itu pas SMP di sekolah gue kebetulan ada pelajaran web HTML biasa gitu. Dan bikinnya tuh pakai table gitu. Jadi digabung-gabungin biar ini kan kayak di Excel kan digabungin gitu kan, 3 kolom gitu. Nah, ini dulu pakai table. Kemudian diintroduce float. Nah, float ini sebenarnya lebih mirip kayak koran gitu, kayak layout koran. Biasanya kalau layout koran ada fotonya kayak gini, terus sisanya nge-wrap kayak gini kan.
Nah, float ini awalnya dibikin buat kayak gitu, buat ngegambar sebuah koran gitu, kayak layout koran. Nah, kemudian ini kalau nggak salah tahun 2009 atau 2011 gitu, lupa. Ini Flexbox ini keluar. Nah, Flexbox ini awalnya diciptakan buat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di table layout gitu. Dulu tuh mungkin ada meme-nya, sampai sekarang juga masih ada, gimana caranya nengahin div gitu. Itu katanya susah banget nengahin div. Ditaruh di tengah gitu katanya susah banget. Nah, kemudian setelah muncul Flexbox ini, itu jadi jauh lebih gampang. Nah, tapi problemnya itu adalah Flexbox optimalnya untuk satu direction doang, satu direction. Nah, kemudian dari problem yang ada di Flexbox ini, makanya dibikin lagi grid. Nah, grid itu awalnya dibikin tahun 2013 kalau nggak salah. Dia itu dibikin buat yang 2 dimensi gitu. Nah, ini kan ada yang atas, ada yang bawah. Gitu. Nah, kalau yang sekarang paling sering dipakai apa? Sekarang paling sering dipakai itu antara Flexbox sama grid biasanya. Kalau float itu masih ada kadang-kadang yang dipakai. Cuman biasanya kita nge-revolve dari dua ini sih. Jadi antara Flexbox kalau nggak grid kayak gitu. Nah, cara bedainnya pilih yang mana gimana nanti ada di belakang. Oke. Kita masuk ke Flexbox sebenarnya. Nah, apa sih Flexbox? Nah, kalau di sini gue udah sempat nge-note beberapa poin. Flexbox ini yang pertama adalah di set ke parent element. Jadi kalau misalnya kita punya kelas container, kita naruh flex-nya tuh di sini. Kayak gitu, display .2 flex. Nah, yang harus kalian note itu adalah flex itu ada dua nih. Mungkin kalau ada yang belum tahu, ada yang flex sama inline flex. Bedanya apa? Nah, kalau flex yang ini, dia itu juga ngeset parent-nya ke blok. Parent-nya ke blok. Yang inline itu parent-nya ke inline. Beda itu doang sih. Soalnya dia bedanya kan dia tuh aslinya tuh block flex, block strip flex. Cuman bloknya dihapus aja biar lebih singkat. Nah, kemudian kalau misalnya pakai inline itu jadi kita bisa nge-stack gitu loh. Misal kayak kita bikin button, kalau misalnya bikin button, misal ada yang sebelahan kan biasa pakai inline kan. Kayak gini. Nah, ini bisa pakai inline flex atau bikin elemen yang A, yang link itu bisa pakai inline flex kalau misalnya ada logo-logonya. Nah, kemudian Flexbox ini akan mengubah flow layout. Nah, flow layout itu apa? Kalau misalnya flow layout-nya HTML, itu dari atas ke bawah. Normalnya gini kan, dari atas ke bawah. Div ke bawah semuanya. Kalau yang blok. Nah, Flexbox itu akan mengubah dari yang blok ke bawah, dia bisa jadi ke kanan. Kayak gini. Jadi intinya Flexbox itu bisa ngubah direction-nya, flow layout-nya. Dari yang awalnya ke bawah, jadi ke kiri, ke kanan. Nah, kemudian ada juga key points-nya ini adalah digunakan untuk layout satu dimensional. Kayak gitu. Sebenarnya bisa, kalau misalnya kalian ada yang udah pernah pakai, ada yang namanya FlexWrap. FlexWrap. Jadi itu dia bikin kotak-kotaknya itu bisa turun gitu. Jadi bisa turun, bisa nge-stack jadi 2 dimensi. Nah, cuman ngaturnya itu kadang rada ribet kayak gitu. Nggak se-fleksibel grid. Makanya di sini gue tulis untuk layout satu dimensional karena lebih cocok untuk satu dimensional. Kalau misalnya 2 dimensional, bisa pakai grid aja. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa outline yang akan gue bahas. Yang pertama itu ada flex direction. Ini bakal dibagi 3 kurang lebih. Yang pertama itu ada flex direction, kemudian ada alignment yang hijau. Alignment itu nanti ada align items, justify content, sama align self. Kemudian ada growing dan shrinking. Nah, growing dan shrinking ini salah satu yang cukup bikin bingung sih di Flexbox. Karena yang alignment sama direction tuh cukup jelas biasanya. Tapi yang bikin bingung itu growing dan shrinking. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, yang pertama ini adalah direction. Direction ini seperti namanya bahasa Inggrisnya. Jadi kita menentukan arah. Tadi kan gue udah ngomong kalau misalnya Flexbox bisa ngeganti flow layout. Nah, itu di setnya pakai ini. Jadi mau ke bawah atau ke kanan. Kanan kiri, horizontal atau vertikal. Nah, di sini ada propertinya, ada column row, column reverse sama row reverse. Bedanya apa? Kayak gini. Nah, ini contohnya dulu nih 2. Yang column itu vertikal ke bawah.
yang row ke kanan kiri. Kayak gini. Nah, ini cara ngafalinnya gimana? Mental model yang kita pegang apa? Nah, kalau gue, mental model yang gue pegang adalah gue nginget Excel spreadsheet atau kayak Google Sheet, kayak gitu. Nah, terus yang perlu kita note juga adalah kita naruh display flex sama flex direction-nya itu di container. Gitu. Jadi kita ngebuat kontainer ini jadi row misalnya ya. Nah, misal kita ngubah jadi row nih. Row yang ada di spreadsheet, satu row-nya kan cuma bisa nambah ke kanan doang kan, kayak gini. Ke kanan doang, nggak bisa ke bawah karena kan intinya satu baris gitu di dalam spreadsheet. Jadi kita yang dipegang itu adalah ingat Excel spreadsheet. Kalau misalnya kita bikin satu baris di Excel, bisa nggak naruh ke bawah? Kan nggak bisa kan, bisanya cuma ke kanan. Nah, makanya itu mental model masih masuk gitu. Nah, sama halnya dengan sama halnya dengan kolom, Nah, kalau kolom ini, kan misal kita bikin satu kolom, kita cuma bisa nambah item di mana? Ke bawah kan, nggak bisa ke kanan gitu. Karenanya kita udah nentuin kalau misalnya ini kolom, gitu. Nah, think of it like an Excel spreadsheet, kurang lebih gitu. Oke, sampai sini bisa ini ada reaction nih, di Zoom itu ada reaction. Mungkin kalau misalnya kira-kira teman-teman jelas, bisa kasih reaction yang jempol. Kalau misalnya bingung, ada yang reaction yang orang buka mulut, kok gitu loh, mana ya reaction. Nah, yang itu kalau bingung. Oke, nice. Oke, lumayan banyak yang ini ya, nggak ada yang shock ya. Oke, sip. Kita hapus. Nah, terus tadi kan ada beberapa yang masih belum dijelasin kan, ada yang row sama yang kolom. Nah, ini persis nih kayak yang tadi udah dijelasin. Kalau misalnya row, satu row cuma bisa ke kanan, kalau misalnya kolom cuma bisa ke bawah. Nah, reverse itu apa? Dibalik aja. Yang awalnya dari kiri, ini dari kanan. Yang awalnya dari atas, ini dari bawah. Kayak gitu. Nah, kemudian gue mau ngenalin satu konsep lagi yang namanya axis. Kita balik satu. Sini dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin Flexbox, kita itu udah nggak boleh kita udah nggak boleh bahasanya itu udah nggak boleh ngomongin atas ke bawah atau ke kiri ke kanan gitu. Nanti ini salah satu mental model yang gue pegang juga, kita jangan ngomong ke atas ke bawah ke kiri ke kanan, karena kan Flexbox bisa ditukar kan, bisa ditukar jadi kolom jadi row. Nah, kita ngomonginnya apa? Kita ngomonginnya sumbu. Nah, ada sumbu sama sumbu sini. Di sini juga ada. Sama di sini. Nah, sumbunya apa? Yang pertama, yang searah, ini kolom kan ke bawah. Yang searah kita namain primary axis. Sama yang row juga nih, row kan ke kiri ke kanan, berarti di sini sumbunya, primary axis. Nah, lawannya cross axis. Yang satu primary, yang satu cross. Oke. Nah, dengan mental model ini, kita ingetnya kalau misalnya kita udah bisa bedain kolom ke bawah, row ke kanan, sekarang kita ganti namanya jadi kalau misalnya kolom, primary axis-nya ngikut arahnya. Primary axis-nya ke bawah, ke atas bawah. Ini gue masih ngomong atas bawah supaya kalian lebih gampang ngerti, karena kan kalau misalnya langsung pindah, bingung. Ya, atas bawah itu primary, kiri kanannya cross axis. Nah, kalau di row, kanan kirinya yang primary axis, atas bawahnya cross axis. Jadi ngikut arah dari direction-nya. Primary kalau yang kolom ke bawah, kalau row kiri kanan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke alignment. By the way, yang primary axis sama cross axis diinget-inget ya, soalnya ini bakal dipakai di alignment. Nah, kalau misalnya ada yang udah pernah belajar Flexbox, mungkin harusnya udah sih beberapa. Yang paling susah itu bedain align item sama justify content. Gue juga dulu awal-awal kayak bingung gitu. Ini yang mana sih? Yang ngarahin ke kanan yang mana? Yang ngarahin ke bawah yang mana gitu. Bingung gitu. Nah, di sini, ini udah gue bikinin, lupa malah. Ini di sini, jadi untuk yang
ini gue ulang dikit deh, ini primary axis nih ke kanan, yang ke bawah cross axis kayak gitu. Jadi searah. Kita lanjut. Nah, di sini yang udah gue mental modelnya, udah ada mental modelnya adalah justify content bekerjanya di primary axis. Kalau line items bekerjanya di cross axis. Jadi dia bisa dua arah gitu. Ingat bisa dua arah. Nah, ngikutnya kemana? Ngikutnya ke primary axis. Kalau misalnya kolom ke bawah, berarti buat ngarahin yang bawah ini pakainya justify content. Tapi kalau misalnya buat cross axis, yang ke sini berarti ngarahinnya pakai line items. Jadi kita nginget-nginget justify content tuh nggak bisa ke bawah ke kanan kayak gitu. Langsung inget aja primary axis sama cross axis. Justify content itu primary, line items itu cross. JCP, AIC biasanya gue ngafalin. JCP, AIC. Kayak gitu, biar nggak lupa. Nah, ini ada alignment beberapa, cuman ini ada demonya. Di sini gue ngambil contoh dari course-nya Josh W. Como. Ini bagus sih kalau misalnya kalian mau beli, cuman agak mahal ya pakai dolar soalnya. Nah, itu ada di sini. Oke. Nah, ini udah ada aksesnya di sini. Ini gue tampilin. Nah, ingat nih, kalau flex direction row aksesnya yang kiri kanan, searah dengan direction-nya. Nah, terus ada yang namanya justify content sama line items. Ingat justify content primary axis, JCP. Nah, di sini ada beberapa nih, ada flex start, ada flex end, ada center, space between, space around, space evenly. Kita coba lihat yang flex start dulu. Nah, kalau flex start biasa semuanya dipepetin ke paling kiri. Kalau yang flex end dipepetin ke paling kanan. Kalau yang center ditaruh di tengah. Ini masih gampang ya. Terus space between. Nah, space between ini itu tuh definisinya ngejauhin item sejauh-jauhnya. Jadi dia tujuannya adalah ngebikin gap ini sejauh-jauhnya, segede-gedenya. Tapi tetap sama antara yang satu sama lain. Kayak gini. Ini kan sama semua. Nah, kemudian ada lagi space around. Kalau space around ini, kalian mikirnya ditambahin padding yang sama. Nah, ini kan paddingnya sama nih. Nih, di sini. Nah, space around kayak gini. Jadinya kalian ingetnya tambahin padding, jangan ngelihat putih-putihnya. Ngelihatnya paddingnya kayak gitu. Ini space around. Nah, ada lagi space evenly. Nah, kalau space evenly itu tujuannya sama, mirip kayak space between, dia harus sama semua. Nah, harus sama semua. Ini kan sama semua. Kayak gitu. Tapi di kiri kanannya ada putih-putihnya. Nah, ngebedainnya sama space between itu kalau yang kiri kanannya nggak ada putih-putihnya. Terus dia tujuannya itu ngebuat jarak segede-gedenya gitu. Space between object. Ngebuat jarak segede-gedenya. Oke. Ini justify content. Ini untuk yang row. Kalau misalnya kolom gimana? Ingat kalau misalnya primary axis-nya, kalau misalnya justify content kerja di primary axis. Kalau misalnya kita tukar gimana primary axis-nya? Nah, ini sama kurang lebih. Kalau misalnya start berarti dia ke atas. Kalau misalnya end ke bawah, ini center. Space between juga sama kayak gitu. Space around sama, space evenly juga sama gitu. Kalau misalnya kita ngingetnya primary axis sama cross axis, harusnya nggak ketukar. Kayak gitu. Justify content untuk primary axis. Nah, sekarang kita lihat yang line items. Line items itu bekerja di cross axis. Berarti yang ini nih, cross axis. Atas bawahnya kalau di flex direction row. Nah, default-nya itu stretch. Jadi item-itemnya itu dipanjangin ke paling bawah gitu. Makanya ini ada warnanya semua. Kalau misalnya kita ubah ke flex start, dia itu dipepetin ke paling atas. Ya, ini dipepetin ke paling atas. Kemudian kalau misalnya flex end, dipepetin ke paling bawah. Sama ini kurang lebih. Kalau misalnya center, ini ditaruh di paling tengah. Kayak gitu. Terus ada baseline. Nah, baseline ini belum kelihatan, cuman intinya adalah disamain ke ini nih, tulisannya. Baseline, tulisan teksnya gitu. Jadi kalau misalnya ada teks yang lebih gede, misal segini teksnya, nanti dipepetinnya jadi kayak gini.
Kalau misalnya center, nanti kalian nanti ditaruhnya tuh kayak gini, kurang lebih. Gitu. Ini nggak kelihatan di sini. Nah, kalau yang kolomnya gimana? Sama, tinggal diputer aja nih. Nah, kerjanya tetap di cross axis. Cross axis start, berarti ke kiri. Nah, tuh lihat tuh. Jadi itu dia dipepetin ya, bukannya dia size-nya sama di sini gitu, dipepetin. Sesuai kontennya berapa. Center, end dulu, paling ujung, center di tengah. Kalau biasanya ini nggak gitu kelihatan sih. Kayak gitu. Ini untuk alignment. Sampai sini boleh reaction lagi? Oke. Sama ada yang ketinggalan, kalau misalnya di Flexbox, kalau misalnya kita nggak nge-specify flex direction, dia ini otomatis ke row. Jadi langsung ke kanan gitu. Ngikutnya di sini default-nya. Yang justify kontennya itu otomatis di flex start, line items-nya di stretch. Nah, kayak gini jadinya. Cuman hati-hati yang line items ini kadang-kadang ada yang dibikin start. Kalau nggak salah di Safari. Di Safari itu start default-nya. Jadi supaya aman di specify aja gitu. Biar sama gitu. Ada beberapa browser yang beda soalnya. Kalau misalnya kalian nggak pakai CSS reset. Oke. Mari kita lanjut. Ini ada 2 ya. Tinggal satu lagi, align self. Nah, align self ini dia untuk nambahin properti align items cuman untuk satu child element aja. Nah, ini misal child elementnya itu yang world ini. Jadi kalau misalnya kita naruh itemnya center, nah dia tuh nggak ngaruh tuh, dia tetap di stretch. Ini kita taruh di atas, taruh di bawah nggak ngaruh. Sama halnya dengan misalnya ini kita taruh di stretch, terus ininya kita taruh di center, kayak gitu. Jadi satuan gitu. Yang ini kita taruhnya di child element, bukan di kontainer. Kalau yang ini kan di kontainer sisanya. Ini untuk line cell. Harusnya cukup mudah. Line konten tuh ada, cuman nggak terlalu ngaruh di sini. Line konten tuh buat di grid biasanya. Kalau di Flexbox, 3 properti ini yang biasa dipakai. 4 sama Flex Direction. Oke. Nah, ini wait. Zoom gue error. Oke, sorry. Lanjut. Nah, kita mau hands on sekarang. Nah, ini kasusnya gini nih. Misal kita kan udah punya alignment nih. Kita udah punya alignment. Ini kan center nih. Directionnya dulu, directionnya. Flex direction. Sama dengan ke bawah kolom. Tuh, ini pulpen gue lemot dah. Kolom. Ini sorry rada jelek dikit. Terus kalau misalnya kolom ke bawah, primary axis-nya berarti ke bawah juga. Primary axis. Cross axis-nya di sini. Kayak gini ya. Nah, ini kan kontaknya kurang lebih gini nih. Gini kan. Berarti ini ada space di sini, ada space di sini. Berarti kan center kan. Nah, berarti buat nengahin ini, kita mau nengahin di primary axis. Kalau primary axis apa? Justify content. Nah, buat yang nengahin ininya, ini juga tengah-tengah kan. Ini tengah-tengah. Kita nengahin cross axis-nya. Cross axis-nya berarti align items. Gitu. Itu kan sama yang ini ada align self. Align self-nya start. Nah, kita cobain aja. Oke. Di sini ada, nah ini yang kayak tadi, cuma kita pepetin dikit. Kayak gini. Terus kita mainnya di style. Ini CSS ada, cuman udah gue tambahin base style, jadi supaya kalian nggak puyeng lihatnya, gue taruh di style yang atas aja. Oke. Terus bisa kita fork dulu. Ini jadi kalian masih bisa akses ini nanti.
Nah, di sini kita ngeset, ingat, ke kontainer. Nah, default direction-nya itu pasti row. Nah, kayak gitu tuh rusakan. Ini pasti row. Makanya kita ubah ke kolom. Ke atas bawah ke kolom. Kayak gini. Terus tadi kita pengen nentuin di primary axis. Primary axis yang ke bawah, berarti kita mau bikin jadi center ke sini berarti. Nah, segitu. Kita pakai justify content. Center. Nah, tuh udah tengah ya. Gitu. Terakhir cross axis-nya adalah line items. Center. Nah, kayak gitu, tengah semua. Nah, sekarang kan kita mau ngeset yang hello-nya doang nih, yang atas. Back button ya, ada kelasnya back button. Nah, kita tinggal select back button-nya berarti. Terus kasih align cell. Karena dia di depan, berarti kita kasih flag start. Nah, itu dia. Udah jadi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang demo kedua. Ini ada 2 demonya. Nah, ini nih, ini lumayan sering kan bikin navbar. Kita kalau misalnya ini di breakdown, arahnya ke kanan kiri kan. Berarti ini primary axis. Oh, nggak kelihatan. Warna biru. Primary axis. Lawannya cross axis. Nah, ini tuh flexnya ada 2 nih. Jadi ketika kalian pakai flex box, itu nggak harus dalamnya block juga gitu. Ini tuh flex juga nih. Nah, kolom ini flex. Ya, kolom ini flex. Flexnya direction ke kanan. Terus ada lagi yang di sini. Nah, karena ini jauh-jauhan, sejauh-jauh mungkin pakai justify content, space between. Nah, yang ininya kan tengah nih. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya diarahin di baseline tuh harusnya nanti home-nya tuh ngikut yang bawah. Kayak gitu. Cuma karena enggak, berarti dia center. Nah, di situ kan. Kayak gitu. Berarti line item-nya center. Kita coba. Oke, ini udah ada. Oke, ini cepat aja. Kalau ini berarti kita select-nya yang nav dulu nih. Nav kita kasih display flex. Begini. Terus karena kita maunya ke kiri, ke kanan kiri, kita kasih direction row. Nah, cuma kan default-nya udah row. Ini sebenarnya bisa dihapus. Dihapus kayak gini nggak masalah. Nah, tuh dia tetap row kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus mau ngasih jarak gimana? Kita kasih jarak bisa pakai gap. Nah, tuh udah ada gap-nya. Kemudian kita sekarang select header-nya. Nih, header yang ini. Jadi isinya ada H1, ada nav. Kita kasih display flex. Kayak gini. Nah, sekarang udah kayak gini kan. Kita mau jauh-jauhin di primary axis. Justify content space between. Kita cek dulu. Nah, terakhir atas bawahnya. Line items. Enter. Nah, gitu. Ini sama, sebenarnya ini kan ada padding kanan kirinya nih. Nah, itu bisa ditambahin kalau mau. Nah, kayak gitu. Kelar. Oke, lanjut. Nah, ini. Ini cepet aja nih ya. Jadi, kalau yang ini tuh tetap pakai space between, karena tetap sejauh-jauhnya. Ya, terus yang ini tuh mirip kayak yang nav tadi. Ini berarti di tengah-tengah dua-duanya. Itu. Nah, yang ini baru yang space around. Nah, ini space around nih. Ini bisa pakai space around. Kayak gitu. Alignment.
Oke, sampai alignment bisa reaction. Oke. Waktunya 28 menit. Sip. Pas. Oke, kita sekarang break dulu bentar, 3 menit. Jadi kalian kalau misalnya mau cobain, bisa cobain di PF demo 2 sama demo 3. Oke, kita break 3 menit ya, sampai ini timer gue udah 28 sampai 31. Oke, break dulu. Oke. Nih, belum nyalain kamera. Ya. Oke, sip. Thank you. Kita break. Udah kelar, sekarang kita lanjut. Nanti ini bisa dicobain di luar waktu juga kalau misalnya tadi nggak keburu, kan bentar doang. Nah, kita masuk ke menu utama nih, growing dan shrinking. Ini paling banyak, paling repot juga. Oke. Di sini ada 3 properti, flex basis, flex grow, sama flex shrink. Sebenarnya basis itu bukan growing and shrinking sih, cuman gue masukin aja. Nah, sebelum kita masuk, di sini ada 2 yang harus kalian ingetin. Yang pertama itu adalah minimum content size. Yang kedua adalah suggestion size. Nah, kalau minimum content size ini, definisinya itu adalah konten paling minimum, jadi width paling minimum yang Flexbox harus penuhi gitu. Jadi minimum content size. Nah, defaultnya apa? Defaultnya adalah ketika teks-teks ini kerap kayak gini. Kerap itu apa ya? Bertumpuk-tumpuk mungkin kayak gitu. Nah, kalau suggestion size ini kita kayak ngasih saran ke Flexbox gitu loh. Jadi Flexbox kalau bisa segede gini ya, kayak gitu. Nah, cuman ditepatin apa kagak sama Flexbox-nya itu urusan belakangan. Kayak gitu. Nah, default-nya ketika kita nggak ngasih apa-apa, dia itu bakal ngasih no wrap text width gitu. No wrap text width itu berarti teks-teks ini dipanjangin sepanjang mungkin gitu. Misal ada 100 kata, ya udah 100 kata itu dipanjangin. Kita langsung lihat aja ya. Untuk minimum content size sama suggestion size. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini pengenalan dulu. Di sini ada kontainer. Kontainer itu ini ada width-nya nih 1100. Kalau misalnya gue geser tuh dia berubah. Sama ada per children ya. Ini 1 2 3 4 5. Nah, ini supaya kalian nggak terlalu bingung, padding-nya gue matiin. Nah, gitu. Jadi kalau nggak padding dimatiin kayak gini nih.
Nah, kayak gitu doang tuh. Ada yang segede gitu. Width-nya juga lebih kecil karena ini sesuai. Nah, tadi kan gue sempat ngomong minimum content size adalah segini. Nah, makanya dia isinya tuh cuma satu kata-kata gini doang nih. Cuman kalau misalnya diginiin, dikecilin, karena dia minimum, nah jadi dia minimum itu ketika di wrap kayak gitu. Jadi dia udah numpuk, baru dihitung gitu, jaraknya paling kecil segini. Nah ini kenapa ada dua kata nih? Ini kalau kalian lihat kan ada dua kata nih. Padahal kan sebenarnya bisa di wrap kan. Nah itu karena blocks-nya itu panjangnya sama kayak yang NIM. Jadinya karena ini nggak perlu di wrap, karena kan panjangnya udah sama kayak yang paling gede kan. Jadi yang bawah nggak usah di wrap lagi kayak gitu. Ambil yang paling atas dia. Terus suggestion size-nya default-nya adalah sepanjang ini. Kalau misalnya gue punya yang lebih panjang, misal kita kasih 10 kata nih, orang 10. Nah, kayak gitu. Dia panjang banget tuh. Segede gitu. Paling panjang sendiri, 500 pixel sendiri. Itu untuk size-nya. Nah, kita lanjut. Oke. Sekarang ada pengesetan flex basis dan other. Nah, di sini ada beberapa properti. Yang pertama ada flex basis, width, sama height. Tujuan ini apa? Tujuannya adalah nentuin suggestion size. Jadi kayak kita ngasih saran ke Flexbox. Kita ngasih saran size-nya mau berapa gitu. Kemudian nanti Flexbox-nya sendiri tuh yang ngatur dulu. Nah, kita coba pakai width dulu deh. Yang normal dulu. Misalnya kita select itemnya nih. Itemnya kan ada di semuanya nih. Berarti dia nge-select semuanya. Nah, ini width-nya sama dengan 200 pixel. Nah, tuh. Karena kebetulan cukup kontainernya 1000 lebih kan. Jadi diturutin saran kita sama Flexbox. Kita minta 200, Flexbox kasih 200. Gitu. Itu untuk pakai width. Nah, pakai height sama, cuman karena kita sekarang pakainya row, jadi nggak bisa kalau misalnya kita pakai kolom baru bisa nih. Kita pakai kolom. Kalau misalnya kita mau nge-suggest, height-nya 200 misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita kasih tahu nih, kita maunya 200. Ini karena line item-nya stretch. Ingat, karena dia default stretch, jadinya dia langsung ke atas gitu. Sorry, salah. Nah, kayak gini. Lah, kagak bisa. Oh, ini ada paddingnya anjir. Ya udah, ntar aja. Kita ke row aja. Row. Oke. Itu soalnya ada paddingnya gitu, jadi gue nentuin di bawah. Jadi kita nggak usah pakai row, nggak usah pakai kolom. Oke. Nah, terus ada yang namanya flex basis. Nah, flex basis itu apa? Flex basis dia itu specificity-nya naik satu dari width dan height. Nah, jadi kalau misalnya kita nentuin width sama flex basis, yang dipakai yang flex basis gitu. Ini cara kerjanya mirip kayak kita pakai kelas sama manggil tag-nya, atau pakai ID, manggil tag-nya kayak gitu. Walaupun ID-nya di atas, dia tetap menang. Nah, yang kedua adalah bekerja di primary axis. Nah, bekerjanya di primary axis. Jadi kalau misalnya kita ngasih flex width 200, item 3, flex basis 100 pixel. Nah, ini kelihatan ya, flex basis-nya 100 karena udah menang kan dia. Kayak gitu. Ini balikin ke ini dulu. Oke. Nah, 200 pixel, 100 pixel. Ketika kita ngubah ke kolom, nah, kita lihat nih. Kolomnya itu dia tetap 100 pixel ke bawah. Nah, ini tetap 100 pixel kalau lihat tuh. Kelihatan nggak? Nah, tuh, tetap 100 pixel kurang lebih. Karena kita nggak ngeset suggestion size-nya tuh spesifik ke kanan kiri atau ke atas bawah. Kita nggak spesifik ngasih width, height. Cuman kita ikut primary axis-nya. Karena kan primary axis kalau ke bawah
Kayak gini kan kalau kolom. Makanya dia ngeset langsung di sini. Flex basis bedanya itu. Kalau misalnya dia di row, nah dia tuh tetap jalan juga di 100. Karena buat primary access-nya tuh di sini, kiri kanan. Kayak gitu. Nah, itu untuk yang flex basis. Nah, jadi enak kan kayak kalian udah punya pengertian tentang primary access. Jadi mental model kita tuh mainnya di dekat-dekat situ. Jadi mainnya muter-muter lagi di primary axis sama cross axis gitu. Jadi kita nggak ngafalin, oh kalau kolom ke bawah, kalau misalnya row ke kanan kiri gitu. Nggak ngafalin gitu. Hafalin aja primary axis-nya apa. Gitu. Jadi satu variabel untuk dua-duanya. Nah, ini udah beres. Nah, sekarang adalah bagaimana shrinking. Oke. Tadi kan kita udah ngasih saran nih ke Flexbox kalau misalnya dia minta 200. Nih, begini. Nah, tuh 200 pixel. Nah, terus kebetulan ini muat nih, Flexbox ngasih jadinya. Ini muat, jadi dikasih sama Flexbox. Tapi gimana kalau misalnya nggak muat? Nah, kalau nggak muat, mungkin ini kelihatan, dia tuh bakal nge-shrink. Jadi digepengin gitu, dipepetin. Nah, ini namanya flex nih. Gunanya flex biasanya di sini. Jadi kita bisa nge-shrink sesuatu. Nah, terus kita sebelum sebelum pakai kita harus tahu dulu gimana sih cara kerjanya Flexbox itu nge-shrink gitu. Nah, ini kita bakal gue jelasin gimana caranya Flexbox itu nge-shrink item-itemnya, children-childrennya. Nah, kemudian tadi kita balik bentar ke yang type. Ingat kan kalau misalnya type size type-nya itu ada dua, yang minimum content size. Itu adalah konten paling kecil yang harus diturutin sama Flexbox. Nah, kita chat sini. Tuh. Ini konten terkecilnya sekarang udah beda-beda tuh. Kalau yang ini kan masih satu sama semua nilainya. Yang ini udah beda-beda. Karena ukuran itu beda-beda semua. Kayak gini. Kayak gitu. Dan dia nge-cause overflow gitu. Tuh, overflow ya. Jadi kalau misal kalian pakai di website ketika ada overflow, ini gara-gara ini juga bisa. Misal teksnya panjang banget, dan dia harus diturutin gitu sepanjang itu. Karena kita nggak ngeset. Kayak gitu. Ini untuk yang minimum content size. Sekarang kita cek gimana caranya perbandingannya, rasio. Nah, di sini, ini contohnya ada beda sih. Ini gue ngambil dari blog. Ini ada tulisannya 1:1:1:1:1:1. Kita cek di sini. Nah, cara nentuin rasionya itu adalah dengan suggestion size-nya gitu. Kita kan udah ngeset 200 pixel. 200 pixel itu kita cari perbandingannya. Karena kan 200 pixel sama semua, berarti perbandingannya 1:1 semua. Kayak gitu. Makanya ketika dia digepengin, di shrink, dia tuh bakal ngebagi sesuai dengan rasio yang udah ditentuin. Kayak gini. Makanya kalau misalnya kita nggak ngeset width sama sekali, misal kita kayak nggak nge-request ke Flexbox gitu, kita nggak ngasih saran. Nah, ini kan suggestion size-nya ngikut default-nya. Default-nya adalah text width yang nggak ke-wrap. Nah, ini beda-beda semua nih. Ini perbandingannya kan ngacak kan gitu. Nah, hitung sendiri deh kalau mau ngitung perbandingannya. 82, 77, 39, 91, 198. Nah, ini nge-shrink-nya itu juga ikut gitu. Tuh. Jadinya nggak size-nya tuh nggak sama semua gitu. Nggak bisa gitu. Karena kita udah nentuin suggestion size-nya tuh beda-beda. Kayak gini. Nah, ini perbedaannya. Nah, gimana kalau misalnya contoh ini kan udah 200 nih. 200 pixel. Terus kita ngeset item 3 100. Nah, ini juga sama perbandingannya jadi 1:1,5 1:1 atau 2:2 1:2:2. Nah, ini kan 200 200 100 200 200. Kalau misalnya kita pepetin jadi ininya 100 misalnya. Nah, ini jadi 100 100, ini 50 gitu. Perbandingannya, ngikut perbandingan jadinya. Jadi yang ini cuma 50, yang lain 100 gitu. Karena perbandingan 22 1 22. Kayak gini. Nah, itu 80 jadi 40-an.
gitu. Ini untuk yang shrinking. Intinya ngitung rasionya aja sih. Rasionya sesuai apa? Sesuai size yang udah kita saranin. Pakai width atau flex basis sama aja. Ini contoh sama, ini juga sama. Nah, sampai sini dulu. Mungkin bisa reaction dulu. Ini untuk shrinking ratio. Jadi yang perlu diingat itu ada suggestion size yang kita saranin. Kemudian saran itu kita pakai. Kayak gitu. Oke, next. Wait, sorry. Nah, sekarang ada flex grow sama flex shrink. Nah, kalau flex shrink itu kan seberapa cepat dia shrinking. Karena kan kita udah ngeliat nih shrinking. Kita udah punya rasionya yang tadi 22, 1, 22. Ini kita balikin dulu sekarang ke 1:1 dulu nih semuanya. Gitu. Nah, flex shrink ini apa? Flex shrink ini gunanya kita nge-override rasio yang udah kita bikin, yang udah disiapin maksudnya. Kan si Flexbox sudah ngesiapin dari suggestion size. Nah, kita bisa nge-override pakai apa? Pakai flex shrink. Misalnya 1000. Default-nya itu 1 ya, default shrinking itu 1. Nah, kalau misalnya flex shrink-nya 1000, berarti perbandingannya 1:1, 1000, 1:1. Dia kurang 1000 pixel, baru ininya kurang 1. Nah, ini kita cek nih. Nah, tuh. Ini nggak kelihatan karena butuhnya 1000 dia. Ya kan? Kayak gitu. Sama halnya dengan 100 misalnya. Nah, untuk yang 100 kita nyoba di sini. Soalnya JavaScript-nya ada bug. Karena kan dia dibuletin kan. Jadi kita pakai DevTool. Ini gue pakai Firefox. Firefox tuh DevTool-nya lumayan oke. Cuman di Chrome itu tetap ada harusnya. Nah, di sini nih. Nih, base size ini sama kayak suggestion size. Nah, ini kita di 100 pixel. Kan perbandingannya, ingat perbandingannya sekarang 1, 1, 100, 1, 1. Nah, ini tapi beda nih. Ini bukan rasionya, ini rasio shrinking yang flex shrink ya. Jadi ngelihatnya bukan width-nya, tapi berapa banyak dikuranginnya. Ngelihatnya berapa banyak dikuranginnya. Nah, yang ini dikurangin 1 pixel, ini dikurangin 100 pixel, yang ini dikurangin 1 pixel. Gitu. Jadi setiap yang tengah kurang 100 pixel, yang lain kurang 1. Gitu. Nah, ini kalau misalnya dia di 100, nah dia kurang 1. Lihat yang di bawah nih. Misal dia sekarang kan 150 nih, 150 pixel. Berarti ini kan yang bawah kurang 50 bener kan? 200 kurang 50, 200 kurang 150 kan 50 pixel kan? Berarti yang tengah nih 50 nih. 50. Sisanya berapa? Sisanya setengah berarti. Kita cek. Nah, ini item 2. Nah, itu setengah pixel. Setengah pixel, setengah pixel, setengah pixel. Kayak gitu. Itu untuk flex ring. Nah, terus gimana kalau misalnya kita ngeset suggestion size juga? 1, 1, enggak. Nah, ini. Kita ngeset di yang tengah tuh suggestion-nya 400, kemudian flex ring-nya 10 yang tengah. Berarti kita punya rasio yang rasio itemnya, rasio width-nya 1:1, 1 juga. Yang shrinking-nya 1:1, 10, 1:1. Nah, ini tinggal dikaliin aja. 1:1, 20, 1:1. Ini untuk shrinking rasionya. Jadi seberapa cepat dia berkurangnya. Nah, ini berarti setiap 20 pixel, yang lain kurang 1. Cek, ini refresh. Nah, kita ke 400 dulu, setiap 20 pixel.
Lihat yang bawah ya, yang atas rada ngaco. Tiap 20 pixel. Nah, ini kan kurang 20. Nah, yang lain kurang 1 nih. Nih, kecil yang di bawah nih, ini gede nih. Nah, setiap 20 pixel, yang lain kurang 1. Misal dia 100 pixel, 104, berarti yang lain kurang 5. Jadi gitu. Yang lain kurang 5. Gitu ya. Itu yang bawah. Nah, itu kalau misalnya rasio digabung sama rasio dari suggestion size yang kita pakai. Itu untuk shrinking. Udah gitu doang rumusnya. Sebenarnya kalian nggak perlu ngitung nanti pas lagi ngecek gitu. Cuman ini kalian di otak aja. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu yang aneh, ini bisa diinget-inget lagi. Jadi fungsinya untuk ngedebug sih biasanya. Gitu. Itu untuk flag shrink. Oke. Ini dulu, reaction dulu untuk flag shrink. Ini yang rada-rada susah sih flag shrink. Oke. Oke, sip, nice. Sekarang flex grow. Flex grow itu adalah ngambil sisa space. Jadi ngambil sisa space, cuman nggak ikut rasio. Nanti maksudnya nggak ikut rasio tuh gue jelasin di sini. Sama flex grow itu juga bisa buat nentuin seberapa cepat dia growing-nya gitu. Nah, kita coba cek yang ini ya, yang ngambil sisa space ya. Nah, karena ini udah ada 200, 200, 200 nih. Masih sisa nih, ada sisa 100-an kan. Nah, ketika kita naruh flex grow di item 3 misalnya, 1 gitu. Defaultnya itu 0. Defaultnya 0 berarti dia nggak nge-growing. Kalau misalnya 1, kita masukinnya 1. Nah, kayak gitu. Nah, cara kerjanya itu awalnya Flexbox tuh bagi-bagi jatahnya dulu ke suggestion size. Ini kan suggestion size-nya tetap 200 nih, cek nih. Suggestion size-nya tetap 200. Nah, dibagi-bagi nih dulu jatahnya ada dapat setiap elemen dapat 200 dulu. Terus sisanya dikasih ke yang flex grow. Kayak gitu. Udah gitu doang. Kalau misalnya digedein lagi, diambil sama yang tengah. Itu. Makanya dengan mindset ini, ketika kita ngecilin gini, nah dia tuh rasionya tetap sama karena jatahnya tuh tetap 200 gitu. Suggestion size ya. Cuman sisanya yang dikasih ke nomor 3 gitu. Jadi pas lagi disempitin, dia tuh tetap pembagian kayak biasa, pakai rasio yang udah ditentuin, suggestion size. Kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya semuanya ada flex grow-nya gitu. Flex grow-nya 1. Nah, kalau flex grow-nya 1, ya udah bagi rata. Bagi rata. Kalau ada flex grow yang lebih gede, misalnya item 3-nya lebih gede, nah, ini sama lagi. Ingat base-nya 200, jadi kita lihat yang 2 angka di belakangnya. Nah, 30, yang tengah jadi 60 gitu. Mirip kayak string lagi, rasio string lagi. Ini kan 11, 2, 11. Kayak gitu. Itu di grow juga sama, bekerja juga. Nah, kayak gitu. Oke. Next-nya adalah, nah kita masuk contoh. Ini sebuah common problem sih. Jadi ketika kita pakai icon, biasanya iconnya suka ngegepeng gini. Kenapa? Karena ya ada rasionya. Ingat ada rasionya. Ini rasio sekian, ini rasionya sekian, kayak gitu. Ketika dia nggak cukup, dua-duanya ikut dibagi sama Flexbox. Nah, tapi kan kita maunya nggak gepeng kan. Nah, ini ada fix-nya. Oke, nah ini contoh nih. Ini ketika digepengin, nah tuh, dia jadinya lonjong. Ini sesimpel gara-gara ini sih, gara-gara gue kasih cobain artanya. Satu titik. Nah tuh, yang awalnya kotak sekarang jadi
persegi panjang gitu, karena dibagi. Nah, cara matiinnya adalah dengan cara flex string 0. Ini kita kayak ngasih tahu flexbox, apapun yang terjadi, ini jangan dikecilin gitu. Kita ngasih tahu ke flexbox, apapun yang terjadi jangan dikecilin. Mau yang kanan sampai overflow kayak gini, nah kayak gitu tuh, jangan dikecilin. Kita kayak ngasih tahu flexbox, udah ini jangan dihitung ke string rasio gitu. Lu ngecilin yang lain aja. Kayak gitu. Nah, ini ngefix deh tuh. Nah, ini fix untuk yang flexbox yang kayak gini, yang problem jadi gaping. Selanjutnya ada, nah ini problem paling sering, gimana caranya ngebagi-bagi jadi ukuran yang sama gitu. Gimana caranya ngebagi-bagi jadi ukuran yang sama. Cobain di sini. Sorry, sini. Nah, kita udah punya ini. Ini gue balikin dulu ke 200 pixel. Bagus. Nah, kan default-nya ini. Default-nya ini. Suggestion size-nya ini berarti. 82773991. Nah, yang cara yang salah adalah dengan nambahin flex grow. Jadi kayak logikanya sih masuk. Jadi kayak flex grow itu bikin jadi gede gitu. Nah, cuman implementasinya tuh nggak kayak gitu. Nah, ini kan jelek nih angkanya, nggak sama. Itu gara-gara dia bagi-bagi flex grow-nya tetap pakai rasio suggestion size-nya. Jadi ngikut rasio yang awal yang ini nih. Yang panjang yang segini kurang lebih. Kayak gitu. Terus digedein. Nah, terus supaya cara yang lain lagi, mungkin kan ini ada 5 item nih. Ada 5 item. Berarti 100% dibagi 5, 20%. Nah, ini oke, bisa. Terus ukurannya juga stabil, sama semuanya. Cuman repotnya adalah ketika kita cuma punya 4 elemen misalnya. Nah, cuma 4 elemen sekarang yang lain nggak ikut gede gitu. Karena totalnya cuma 80% kan sekarang. Kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara masukin 100%. Ini 100% item, dia itu ngarahnya ke kontainer. Jadi caranya persen itu dia relatif ke kontainernya. Kontainernya 1110, berarti persennya ke 100%-nya itu 1110. Nah, kenapa ini berhasil? Karena rasionya tuh sama semuanya. Sama-sama 1100. Jadi 1100, 1100, 1100, 1100, rasionya jadi 1:1 kan. Kayak gitu. Nah, ini semuanya bisa nih kayak gini. Ini udah fix. Problemnya udah selesai gitu. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi, cuman yang ini 2 garis. Jadi buat sebatas tahu aja. Kan kalau flex grow ini udah kelihatan kan kayak gini. Jawabannya salah kan. Gara-gara suggestion size-nya itu nggak rata. Nah, kita tinggal nyamain suggestion size pakai flex basis sebenarnya. Nah, terus orang-orang itu biasa naruhnya di 0. Karena perbandingan 0 kan sebenarnya 1:1 sama aja kan. Nah, ini juga bisa. Ini juga berhasil. Karena perbandingannya tetap 1:1, kemudian dari yang suggestion size-nya 0 pixel ini dikasih flex grow gitu. Jadi disuruh ngambil sisa space-nya semuanya. Tinggal dipecah-pecah saja sama flexbox gitu. Jadi flexbox itu adil lah kurang lebih. Apa yang kita minta dikasih, kalau misalnya nggak cukup dibaginya juga adil gitu. Sama halnya dengan yang kelebihan. Kalau misalnya kita mintanya 0, terus disuruh ambil kelebihannya, nah itu yang lebihnya itu dibagi-baginya juga adil gitu. Nggak satu menang sendiri. Kecuali kalau misalnya kita ngesetnya 2, ada yang satu yang 2. Karena udah beda kasus itu. Kita minta secara eksplisit pakai flex grow. Nah, ini untuk flex common example-nya. Sampai growing dulu gimana growing? Reaction.
Oke. Sip. Nice. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada shorthand. Shorthand itu mirip kayak margin. Kalau margin kan kita bisa nulis yang ada 4 cara kan. Ada yang 1 doang, ada yang 2, ada yang 4 kayak gitu. Nah, ini kurang lebih mirip. Jadi ada ini nih. Flex itu kalau misalnya 2 doang, kalau misalnya 1 value doang, dia ngasih flex basis. Kalau misalnya 1 cuman bukan angka doang, dia ngasih bisa width atau height atau flex basis. Cuman ini pakai pakai variabel, pakai penunjuk apa sih namanya, nggak tahu, pakai em atau persen begitu, atau pixel. Kalau ada 2 itu nentuin flex grow sama flex basis. Kalau 2-nya nggak pakai pixel, dia nentuin flex grow sama flex ring. Terus satu lagi flex grow, flex ring, flex basis. Nah ini puyeng banget kan, gue juga nggak pernah pakai sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian baca ini ngerasa puyeng, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Jadi kalau mau nentuin ya tentuin aja flex grow apa, flex basis apa, seringnya apa kayak gitu. Secara eksplisit aja. Itu. Nah, ini adalah common problem dari Flexbox sama Grid. Nah, untuk yang ini gue buka di blog aja. Soalnya ini sebenarnya nggak masuk ke materi, cuman lumayan banyak yang nanya, jadi gue bahas aja. Nah, ini ada blog. Oke, ini terakhir sih. Nah, jadi ini ada use case-nya lagi. Tadi kan kita udah ngecek beberapa use case tuh, ada navbar, ada yang ditengahin doang. Nah, ini contohnya adalah ini yang nengahin tadi, yang kayak di contoh yang kita breakdown tadi. Terus ada yang dibagi 2, ini yang bisa pakai width 100%, dua-duanya, supaya rasionya sama. Kemudian ada yang navbar, ini pakai space between. Nih. Ini pakai space between, jadi dijauhin, kayak gitu. Itu untuk flexnya. Nah, kalau grid itu contohnya kayak gini. Grid itu kita bikin 2 dimensi. Sebenarnya bisa pakai flexbox, cuman lebih ribet, kayak gitu. Beda gitu doang sih, lebih ribet. Kalau pakai grid kan kita tinggal nentuin kolomnya mau berapa, kayak gitu. Nanti dia langsung ngikut sendiri. Nah, sama kalau di grid itu bisa nentuin yang beda-beda size-nya. Karena kita bisa main span. Ini makan 2 kolom 2 baris, yang ini makan 2 kolom. Kalau yang ini cuma 1 doang. Kayak gitu. Nah, itu untuk grid. Jadi summary-nya, selain yang dimensinya, kalau misalnya ada yang 1 dimensi, 2 dimensi adalah kalau misalnya pakai flexbox udah terlalu ribet, misalnya kita ada 2 dimensi terus rada ribet, kita pakai grid aja langsung, nggak usah pakai flexbox. Kayak gitu. Itu kesimpulannya. Oke. Udah habis. Sip. Ini ada additional resource di blog dua-duanya. Bisa dicek di website gue aja langsung. Oke, kita kembali ke MC. Oke, udah banyak banget nih yang dipelajarin dari Flexbox dari C. Mungkin sekarang waktunya buat Q&A nih. Teman-teman buat yang udah ngisi pertanyaan atau belum ngisi juga nggak apa-apa, masih ada waktu untuk ngisi. Sambil ngisi pertanyaan, kita mau jawab-jawabin dulu nih pertanyaan yang udah ada. Mungkin kita jawab dari yang ini dulu ya. Oh, tadi itu yang CSS sama CSS sama yang grid itu udah dijawab tadi kan pas materi. Ya, ya. Oke, mungkin yang itu udah, lanjut ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain mungkin yang ini sih. Mungkin agak ini yang pertanyaan yang pertama, cuman cukup banyak ininya vote-nya. Jadi Kayaknya ini apa? yang bawah dulu aja deh, biar Oh ya, oke. materi. Yang itu kan di luar materi. Oke. Jadi ini ada yang nanya nih, Kak, tadi kalau flex grow sama dengan 1, kalau tanpa flex basis 0, width-nya nggak evenly distribute, kenapa ya? Masih kurang nanggep, gimana tuh, C? Oke, ini gue numpang coret-coret di screen-nya P ya. Oke. Tadi kan ada, jangan dicentang dulu dong. Tadi kan ada flex grow nih. Terus ingat kalau misalnya flexbox itu ngebagi, itu pakai suggestion size.
Kalau misalnya kita nggak ngasih flex basis, berarti suggestion size-nya ngikut sesuai teks masing-masing gitu loh. Jadi misal ada yang 80, ada yang 160, ada yang 20, ada yang 300, kayak gitu. Ini kan kalau dirata-ratain, ini bisa jadi 4, ini jadi 8, ini jadi 1, ini jadi 15. Kayak gitu. Nah, rasionya yang ini. Pembagiannya tuh yang ini, 48, 1, 15. Kayak gitu. Kalau misalnya kita ngasih flex basis 0, berarti kan kita ngasih rasionya jadi 0 semua nih. Ini dianggap jadi 1, karena nggak ada perbandingan 0 kalau di CSS-nya. Nah, makanya kalau pakai ini, dia tuh ngebaginya sama, gara-gara rasio suggestion-nya itu sama. Itu. Oke, itu tadi anonymous ya kalau nggak salah. Iya, Anonymous. Sip, Ya sip. udah. Mungkin bisa reaction. Reaction, udah oke belum nih? Kira-kira tadi yang merasa bertanya, udah cukup menjawab apa belum? Reaction Oke, aja nggak apa tuh? apa-apa. Sip, Andi Oke, tadi namanya. Oke, nice. oke. Lanjut. Lanjut. Itu ada lagi nih yang tentang materi lagi. Jika butuh untuk dua dimensi yang tidak teratur, width dan height children berdasarkan itemnya, apakah lebih baik memakai flex dengan flex wrap atau grid? Dua Oke, dimensi yang tidak teratur, width dan flat. Oh iya, ini salah satu kasus yang dipakai kalau misalnya kita pakai flexbox sih. Kalau misalnya size-nya itu nggak teratur, bener itu. Karena ketika kita pakai flex wrap, ini sebenarnya nggak terlalu dibahas sih, cuman kalau misalnya pakai flex wrap dan nggak muat, dia itu bakal ke bawah gitu. Biasanya jadi kayak gini gitu, kalau misalnya dia di center gitu. Nanti mungkin bisa dicoba dieksplor lagi flex wrap. Mungkin kalau untuk contohnya itu gini, wait. Gue share screen deh, Pak. Ini udah ganti belum ya? Ntar cek dulu. Belum sini. Nah, contohnya itu di sini. Ini di bawah tuh gue pakai flex nih, yang ini buat item-itemnya. Jadi dia bisa secara mandiri nentuin dia harus dikecilin apa kagak. Nah, kayak gini. Ini kan dia kalau size yang cukup, dia bikin jadi 4. Kalau nggak cukup, dibikin jadi 3. Kalau nggak cukup lagi jadi 2. Atau jadi 1 gitu. Nah, itu untuk dinamis gitu. Nah, ini salah satu kasus yang kita bisa pakai kalau misalnya butuh item dinamis, itu bisa consider buat pakai flex wrap. Gitu. Itu doang sih kalau misalnya yang flex wrap. Oke, nice question by the way. Oke. Ini ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada kita balas yang ini. Apa saja skill dan fundamental yang harus dimiliki oleh seorang development pemula? Oke, ini mungkin arahnya ke front end development, kayak front end ya, biar sesuai topik. Kalau misalnya skill dan fundamental itu pasti HTML, CSS, JavaScript sih sebenarnya. Nah, cuman yang harus ditekanin itu adalah materinya jangan di asal lewat doang gitu. Misal sebulan HTML, sebulan CSS, sebulan JavaScript, terus lanjut React kayak gitu. Nah, itu fix nggak ngerti kayak gitu. Itu belajar model bootcamp gitu namanya. Bootcamp itu asal kenceng gitu, cuman ngerti apa enggak ya setidaknya tahu lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau kuat, itu fundamentalnya dulu harus dikencengin sih. Jadi misal ini CSS nih. Ini CSS Flexbox. Kalau di bootcamp itu mungkin bisa digabungin sama grid dalam satu kelas kayak gitu. Nah, ini bahas 2 jam aja belum kelar, masih ada flex wrap. Itu masih belum semuanya dibahas kalau misalnya Flexbox. Jadi sebenarnya tuh CSS tuh gede banget, kayak bener-bener gede, behavior-nya juga beda-beda semua kayak gitu. Yang perlu kita tahu adalah kita harus benar-benar ngerti masing-masing sih sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah tahu masing-masing itu apa, makainya gampang gitu. Jadi kalian nggak buta gitu, nggak nebak-nebak mainnya. Karena banyak banget yang belajar CSS itu
di skip gitu. Misal kayak cuman sebulan doang. Karena kan kalau tutorial gampang ya, misal teks warna putih disuruh teks warna hitam disuruh ganti jadi warna merah kayak gitu doang. Atau kalau misalnya yang lain suruh tambahin margin biar berjarak-jarak atau tambahin padding biar ada dalemannya kayak gitu. Nah, ini segini aja sebenarnya nggak gitu cukup sih. Harus belajar layouting kayak grid dan flexbox dulu. Kayak gitu. Terus jangan langsung loncat ke Bootstrap. Biasanya Bootstrap itu ketika kalian masuk, kalian jadinya bukan belajar CSS, belajar Bootstrap namanya. Jadi ketika kalian dihadapin sama framework lain, nah itu dari nol lagi gitu. Karena kalian taunya Bootstrap, bukan tahu CSS. Itu sih. Jadi balik ke HTML, CSS, JavaScript. Ini gue lumayan, ini kayak bisa 2 bulan, ini 3 bulan. Oke, itu ini gue rada lama. Yang ini 3 bulan. Ini gue belajar ini nyelesain 20 project dulu. Jadi ada 20 mini project. Di internet banyak sih di YouTube. Ini bisa langsung diikutin aja. Jadi lumayan lama gitu, berapa bulan gitu belajarnya. Nggak cukup cuman 2 minggu gitu, seminggu sekali belajarnya. Ya harus apa ya, harus niat sih kalau mau belajar yang benar-benar paham fundamental. Gitu sih. Mungkin dari Nafisa ada follow up question? Oke, kalau mungkin belum ada, mungkin ini sih, C, yang apa namanya, kamu juga pernah nulis di blog itu kan, yang kayak ada rekomendasi belajar lewat Oh YouTube iya. itu. Nah, itu juga bisa dilihat tuh, ada di blognya Clarence. Dia kayak bikin rekomendasi YouTube playlist, YouTube list gitulah, bukan playlist sih. Kayak mungkin butuh belajar CSS, JavaScript, kayak gitu-gitu tuh. Nah, Iya. kalian bisa langsung aja buka di websitenya. Nah, itu linknya. Iya. Sip. Oke. Oke. Kayaknya udah ada yang udah nggak ada yang mau nanya lagi ya? Apa itu masih ada? Ini dihapus dong. Oke. Hitung sampai Tuh, 5 ada gimana? yang 1 sampai 5 nggak ada yang nanya, kita lanjut ke selanjutnya nih. Oke. iya. Oke. Mungkin kalau ada yang Satu. mau nanya, mau resign juga boleh. Oh ya, raise hand langsung di sini nggak apa-apa. Atau langsung on mic gitu juga nggak apa-apa sih. Malah lebih asik rame gitu kan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sip. Sip. Lanjut, jadi next ini kita ada ini sih, sedikit interaction session. Jadi kita ada Kahoot untuk menguji ilmu yang udah didapatkan hari ini. Nancep nggak nih ilmunya di Kahoot gitu ya. Nah, oh iya, satu lagi di Kahoot ini nanti juga 3 pemenang itu bakalan dapat, 3 pemenang teratas ya, itu bakalan dapat hadiah dari tim Etsy gitu. Jadi dikerjakan dengan baik ya, teman-teman. Oke. Dapat apa, Bro? Link Kahoot-nya mungkin link Kahoot. Link Kahoot-nya kahoot.it sih. Kahoot.it. Oh iya, Terus, kodenya langsung aja. Bentar, ya, ya tulis di ini chat aja 353. sekalian. 3993. Oke. Coba masuk juga deh. Ini suaranya nggak ada, masih di mute. Oke, yuk bisa masuk. 28, 29, 30. 30. Mungkin kayaknya suaranya belum masuk deh ini.
Oh ya, mungkin share sound, share computer sound ya. Itu Oh iya masih di benar. mute, masih mute di atas ya sih, Oke. yang di tab. Nggak ada hukuman tuh. Basically kita cuma pengen satu sama Yang lain. di sini, Pei. Nah. Oh ya, by the way bisa ini ya, nanti kalau udah masuk bisa screenshot HP-nya, jadi kalau menang nanti ada buktinya gitu. Di screenshot yang di depannya. Oke, kita tunggu sampai 2103 kali. Sip. Notan 3 baru 55. At least 80 lah ya. 80-an atau 70-an gitu. Oke. Ada lagi yang join mungkin? Tunggu 30 detik lagi nih. Jangan lupa bisa di SS kalau udah masuk, jadi namanya ada buktinya. Oke, 20 detik. Oke, 10 detik. Sip, udah 03. Oke, boleh dimulai. Oke. Lanjut. Mulai. Oke. 2, 1. Properti Properti mana mana? yang bukan milik Flexbox? Wah, ini nih. Ini ada ya flex direction, flex flow, justify content atau flex stretch. Oke, iya, yang hijau ya. Justify Kan masih content ada itu yang yang salah dong. sama kayak primary axis. Flex direction itu buat ngarahin arah, flex grow buat gedein. Sip, ini yang Ya. bukan by the way. Oke, next. Oke. Bagaimana cara menyesuaikan sehingga icon tidak geprek? Nah ini kelihatan banget nih. Persis problemnya. Ada flex basis, ada flex string, flex grow, atau width. Oke, nice. Most of them benar. Ya, masih pada bingung-bingung sih kayaknya, kemungkinan. Ya, nggak apa-apa, guys. Kalau misalnya kalian masih rada bingung, nanti bisa dicek-cek lagi. Soalnya ini rada kompleks materinya. Nah, ini dua tipe size pada Flexbox yang tadi. Ada, ini pilihannya cuma dua, minimum maksimum sama default atau suggestion. Oke, ya yang benar yang biru. Dia minimum content size itu yang minimal paling kecil. Kalau yang suggestion size itu yang defaultnya
flex yang nggak di-wrap. Kalau default size itu bukan, karena defaultnya suggestion size. Itu karena suggestion size itu punya default, bukan default size. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, width 100% akan mengambil sisa space pada flex. Waduh, pada bingung, ntar gue cek. Ya, ingat ya kalau misalnya mengambil sisa space itu yang flex grow. Kalau width 100% ya dia ngambil kontainernya, container size-nya. Ya, ini emang soal gocekan. Jadi, mohon maaf yang tergocek. Oke, lanjut true false. Justify content bekerja searah dengan garis horizontal. True atau false? Ya, jawabannya false. Karena justify content nggak punya arah spesifik. Dia ngikut primary axis atau cross axis gitu. Kalau primary axis-nya dia row, berarti dia ke horizontal. Kalau dia kolom, baru yang ke vertikal gitu. Jadi nggak bisa ditentuin pakai horizontal atau vertikal. Oke, next. Oke, nice. Manakah yang bukan termasuk flex direction? Nah, dulu. Ya, yang hijau benar. Ini dibalik doang, harusnya row reverse, bukan reverse row. Iya, ada yang jatuh. Oke. Properti yang digunakan untuk mengatur posisi secara independen pada child level dalam Flexbox container. Oke. Oke, nice. Ini udah benar. Sip. Iya, benar itu. Kalau buat sendiri-sendiri itu align self. Next. Oke. Deklarasi yang perlu ditambahkan untuk membuat elemen berjarak seperti gambar berikut. Nah, ini namanya apa? Deklarasi apa? Lihat dulu arahnya kemana. Terus kalau arahnya ke situ, pakainya yang mana? Terus atributnya apa? Ini gue cek banget soalnya. Oke, pada bener loh. 30, nice. Oke, nice. Ya, udah pada lumayan ini ya, udah pada lumayan biasa nentuin arah primary axis berarti. Oke, next. 9. Nah, silakan menghitung. Nah, ini udah ada 100, 200, 100, 200, 100. Kalau dikecilin sampai 490, yang benar yang mana? Kontainer yang dikecilin. Kontainernya dari 700 dikurangin ke 490. Oke, nice. Ini sudah tinggal tambahin sih sebenarnya bisa. Tinggal melihat rasio aja. Oke, nice. Setidaknya kalian udah ngerti gimana cara baginya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngebug atau gimana, itu nggak bingung. Nice. Next. Oke.
Next, webinar ini diselenggarakan oleh pertanyaan promosi ini. Iya, sama semua. Harus benar semua ya, Ce ya. Kalau salah apa nih? Nggak turun duitnya. Iya, yang kuning bener. Dari job GDSC lagi. GDSC Medpar. Oke, pemenang ada, ini juara 3 ya, ini DNNA. Terus bocil kematian. Sama, ini bener semua loh. Keren juga. Kalau bet nice. Keren. Oke, nanti bisa di chat ke Zafran nomor teleponnya. Itu Zafran di PC aja, di PC Zoom. Oke. Sip. Nanti SS-nya bakal diminta sama Zafran buat konfirmasi. Oke. Congratulations buat yang udah menang, berarti udah nancep nih ilmu-ilmunya yang udah disampaikan hari ini. Nggak sia-sia ya, berapa jam nih? Hampir 2 jam kita mau selesai nih. Nah, buat teman-teman kan kita ini kan nanti bakalan ada sertifikat nih. Nah, untuk syarat sertifikatnya kita juga ada link feedback nih. Jadi minta tolong buat teman-teman buat isi link feedback ini karena digunakan sebagai presensi. Jadi jangan keluar dulu. Nah, diisi dulu link feedbacknya dan habis ini kita juga bakalan foto bersama. Sambil nunggu juga kita mungkin kayak on Foto cam dulu aja kali. Kita foto dulu. On cam dulu gitu. Yang bisa Link on cam bisa feedbacknya on nanti cam. ditutup kapan nih, teman-teman? Malam ini. Iya. Jam Mungkin berapa? bisa bantuan jam, ya udah besok lagi deh kalau gitu. Ya udah, oke. Abis Sampai ini sih besok kalau bisa lagi ya. diisi. Soalnya kan webinar ini kan gratis, jadi kalian bisa bayar pakai feedback aja. Jadi gue bisa berkembang lebih lagi, kita gantian. Yes, Habis gue ngasih untuk info, bisa syarat kalian ngasih sertifikat juga feedback. nih. Oke. Yuk teman-teman yang lain on cam. Oke. Baru 1 page. At least 2 page lah ya yang on cam. Oke, bisa on cam, masih pada on cam, masih pada nunggu. Oke. Sip. By the way, nanti di form feedback itu ada preferensi buat ngasih email sebagai notifikasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian yes, misal nanti ada webinar seri 2, itu nanti bakal gue email lagi gitu. Jadi kayak ngasih tahu kalau misalnya udah ada webinar baru. Cuma kalau misalnya kalian nggak bersedia untuk dikirimin email, bisa klik no aja. Nanti nggak bakal gue kirimin, santai. Oke. Yuk, gue SS ini sekalian. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, terus lanjut halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Ini halaman 3 off cam semua, nggak usah di-SS dulu. Oke, nanti fotonya mungkin bareng sertif mungkin. Itu dikirimin bareng sertif kayaknya. Atau gue email aja nanti kalau nggak. Kali aja mau di-post atau ngapain gitu. Oke. Bisa ditutup sama jangan lupa feedbacknya. Oke, oh iya teman-teman mungkin tadi agak lupa. Jadi buat teman-teman yang biar gak mau ketinggalan ya, buat acara-acara Etsy selanjutnya bisa follow IG-nya Etsy di etsy.tech ya. Teman-teman Etsy gimana? Etsy.tech. Etsy di IG etsy.tech. Oke. Oke, thank you so much teman-teman. Selamat malam. Have a nice day. Oke, thank you. Thank you. Thank you teman-teman.
Yang tadi menang jangan lupa ngechat Zafran. Nanti Kak. Yuk, sama-sama.